Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anggi Nur Apriliani dari kelas 4A Geografi ingin menjelaskan makalah individu saya mengenai perkembangan perekonomian wilayah Papua. Yang pertama itu yang saya akan jelaskan adalah potensi pengembangan wilayah Papua. Provinsi Papua terbagi menjadi 5 wilayah pembangunan. Yang pertama adalah wilayah Lapago, wilayah Mipago, wilayah Haanim, wilayah Saareri, wilayah Mamtan. Pendekatan wilayah dijadikan sebagai asumsi mendasar terhadap perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial. Yang kedua yang saya akan jelaskan adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua. Kondisi perekonomian Papua mengalami fluktuasi dalam waktu kurun 5 tahun terakhir dari 2013 sampai 2017 dan cenderung mengalami kelambatan. Hal ini terjadi ketika produksi pertambangan tembaga mengalami gangguan akibat permasalahan internal perusahaan PT Freeport Indonesia, di mana pada tahun 2013 sampai 2014 pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan pertambangan mengalami kontraksi cukup dalam yang mencatat pencapaian 8,55% dan 3,62%. Kemudian yang saya akan jelaskan adalah pendapatan per kapita wilayah Papua. Secara makro, kinerja ekonomi Provinsi Papua mengalami upaya kenaikan pendapatan per kapita, menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa pencapaian PBRB per kapita provinsi secara umum mengalami peningkatan positif. Kemudian yang saya akan jelaskan adalah aspek daya saing wilayah Papua. Berdasarkan deskripsi wilayah Papua dapat diidentifikasikan wilayah yang dimiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Yang pertama itu budidaya perikanan, pertanian, pariwisata, industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang saya akan jelaskan lagi adalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di wilayah Papua. Sepanjang tahun 2011 sampai 2016, wilayah Papua terlihat perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mengalami fluktuasi cenderung menurun. Tingkat kemiskinan tertinggi di desa terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 40,71%, sedangkan di kota yang tertinggi pada tahun 2012 sebesar 5,22%. Adapun secara keseluruhan desa dan kota, tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat pada tahun 2013, yakni sebesar 31,52%. Apabila dibandingkan tahun 2011, kelihatan jelas Provinsi Papua di tahun 2016 berhasil mereduksi kemiskinan hingga mencapai 28,48%. Dengan kata lain, Provinsi Papua mampu menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya sebesar minus 0,74%. Kemudian yang terakhir yang saya akan jelaskan itu adalah peran infrastruktur sebagai pengembangan wilayah. Peranan infrastruktur jalan sangat penting dalam menunjang peningkatan ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan Olawen dan Daful pada tahun 2014 bahwa jaringan jalan yang dikembangkan dengan baik merupakan faktor penengah yang kuat dalam aksesibilitas fasilitas faktor peningkatan kehidupan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pasar, dan keuangan rumah tangga kepada masyarakat Papua. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.